Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bung Yus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama belajar memahami bagaimana sistem kerja dari mesin 4 tak ya. Dan mesin 4 tak yang akan kita bahas ini adalah mesin diesel ya. Seperti kita lihat di gambar, ini adalah mesin ya, sebetulnya ini simulator mobil sih, dan anggap saja ini adalah mesin diesel ya, meskipun ini sebetulnya bensin menurut saya, karena ya kita lihat busi atau injektor ini. Kita perbesar gambarnya. Oke lah, ini kita anggap saja injektor. Close mesin 4 langkah atau power 4 stroke ya, mesin diesel 4 stroke. Oke, mesin diesel adalah salah satu jenis mesin yang dipakai di kapal ya, bukan salah satu, emang satu-satunya mesin diesel ini yang dipakai di kapal ya. Nggak ada kapal yang pakai bensin kecuali kapal-kapal kecil seperti kapal-kapal Thunderbird atau ya kapal-kapal emergency yang ada di kapal. Yang kapal-kapal kecilnya bukan kapal, itu macam skoci lagi ya. Kelebihan mesin diesel yang paling terasa adalah dari segi torsi ya dan fuel efisiensi. Mesin diesel dikenal memiliki torsi yang cukup besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin bensin ya. Oleh sebab itu, mesin diesel banyak dipublikasikan pada kendaraan niaga yang memiliki bobot besar seperti ya truk ataupun bus ya, kapal juga kan, semuanya memakai mesin diesel. Namun, apa Anda tahu bagaimana cara kerja mesin diesel? Kalau yang belum tahu, kita sama-sama belajar di sini ya. Karena saya pun masih belajar di sini, saya bukan menggurui, tapi sama-sama memposisikan saya sebagai pelajar ya. Ya, Anda yang lebih berilmu dari saya boleh silahkan istilahnya berbagi di kolom komentar bila mana ada penuturan saya yang salah, yang kurang. Monggo lengkapi ya, kita sama-sama untuk membahas cara kerja mesin diesel ini ya. Oke, kita mulai dari prinsip kerja mesin diesel 4 tak ya. Mesin diesel memiliki prinsip kerja perubahan energi dari panas atau kimiawi ya ke energi mekanik. Jadi mesin diesel ini memiliki prinsip kerja merubah energi panas ya ke energi mekanik. Nah, energi panas dihasilkan dengan adanya pembakaran antara solar dan udara bertemperatur tinggi. Jadi solar dan udara bercampur dengan temperatur yang sangat begitu tinggi ya. Hasil dari pembakaran tersebut akan menghasilkan sebuah daya ekspansi yang menggerakkan piston. Nah, seperti lihat di gambar kan, piston naik terus ke atas ya, naik turun, atas bawah maksudnya, bukan naik terus ke atas. Sama halnya dengan mesin bensin, mesin diesel juga memiliki versi 2 tak ya. Mesin diesel 2 tak biasanya ya digunakan di kapal. Ya, oke, perbedaannya untuk mesin diesel 2 tak membutuhkan satu putaran engkol ya untuk penyelesaian satu siklus kerja. Ya, itu perbedaannya dari 2 tak ya. Namun pada mesin diesel 4 tak butuh 2 kali putaran engkol untuk penyelesaian satu siklus kerja. Kalau yang 2 tak, satu putaran poros engkol ya untuk menghasilkan satu kali usaha, dan yang 4 tak ini memerlukan 2 kali putaran poros engkol untuk menyelesaikan satu kali usaha.
Sehingga antara mesin diesel 2 tak dan 4 tak bisa dilihat perbedaannya ya. Mesin diesel 2 tak menghasilkan 1 kali pembakaran setiap 1 putaran engkol. Hasilnya tenaga lebih besar, namun bahan bakar lebih boros. Sementara mesin diesel 4 tak menghasilkan 1 kali pembakaran setiap 2 kali putaran engkol. Kita lihat putaran engkol di sini. Nah, itu putaran poros engkol atau kita sebut crankshaft. Bahan bakar lebih irit, namun power ya kalah pasti ya. Oke, kita langsung saja ke ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha maupun langkah buang. Kita bahas satu persatu di sini para pemirsa budiman. Oke. Sekarang kita membahas bagaimana cara mesin patak ini bekerja ya. Oke. Jadi langkah yang pertama adalah langkah hisap. Seperti kita lihat ya di gambar, Anda juga memperhatikan gambar ya. Langkah hisap. Pertama, Anda harus tahu apa arti dari patak ya. Penamaan patak itu memiliki arti 4 langkah, atau dalam bahasa Inggris itu 4 stroke, yang artinya mesin ini memiliki 4 langkah dalam satu siklus kerja. Langkah apa saja? Nah, ini dia langkah yang pertama adalah langkah hisap. Nah, langkah hisap ya. Langkah hisap adalah proses masuknya udara di dalam ruang silinder ya. Pemasukan udara ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, seperti kita lihat di gambar ya. Lihat, udara masuk. Gerakan ini memperbesar volume di dalam silinder mesin ya, sehingga udara dari luar masuk melewati intake valve. Nah, jadi udaranya masuknya itu turbocharger ke intake valve ya, udara bercampur ya. Nah, ini yang disebut langkah hisap ya. Langkah hisap ini atau intake dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini the stroke of the piston begin at top dead center TDC and at the bottom dead center PDC. The intake valve must be opened at the start of intake stroke to allow the vacuum created by the downward movement of the piston to draw in the fuel of air mixture. The intake valve then close as the piston reach the PDC piston. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Itu adalah langkah hisap. Sekarang langkah kedua, yaitu langkah kompresi. Ini saya stop dulu gambarnya ya. Langkah kompresi adalah proses pemanfaatan udara di dalam ruang silinder. Mengapa udara perlu dimanfaatkan? Ya, ini terkait proses pembakaran solar ya. Mungkin Anda tahu ya, kalau mesin diesel itu tidak dilengkapi dengan busi ya. Ya, kalau busi kan untuk mesin bensin ya, untuk pembakarannya, untuk membantu pembakarannya. Itu karena mesin diesel dapat melakukan pembakaran tanpa percikan api ya. Kalau mesin diesel tidak dilengkapi dengan busi ya, karena busi untuk bensin tentunya kan. Itu karena mesin diesel dapat melakukan pembakaran tanpa percikan api dari busi. Ini dikenal dengan safe combustion ya. Namun agar terjadinya safe combustion, maka udara harus dipampatkan atau dikompresi hingga suhu naik melebihi titik bakar solar. Dengan demikian, solar yang diinjeksikan ke dalam udara bersuhu tinggi dapat terbakar dengan sendirinya. Langkah kompresi ini berlangsung sesuai langkah hisap. Ketika piston sudah sampai ke titik mati bawah di akhir langkah kompresi ini berlangsung sesuai langkah hisap. Ketika piston sudah sampai ke titik mati bawah, diakhiri langkah hisap akan kembali naik ke titik mati atas. Akibatnya ada penyempitan volume silinder. Nah, seperti lihat ya, ada penyempitan volume silinder. Kondisi ini baik intake valve maupun exhaust valve tertutup, sehingga penyempitan ruang silinder ini akan mengkompresi udara yang ada di dalamnya. Oke.
ada bahasa Inggrisnya juga ya. The strokes begin at VDC at the end of the intake stroke and at the TDC with both the intake and exhaust valve close. The piston move upwards and compress the air fuel mixture. Jadi ya istilahnya dari kompresi ini pencampuran dari udara dan solar ya. Oke, kita langsung ke langkah usaha atau pembakarannya, combustion nih. Langkah usaha atau langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin ya. Pada proses ini solar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Nah, inilah injektornya sudah mulai mengkabutkan dia punya solar ya. Yang kita bahas, udara akan mengalami peningkatan suhu karena terus berkompresi ya, dan ketika piston mencapai titik mati atas, udara tersebut sudah dalam level suhu tertinggi melebihi titik dakar solar. Saat inilah solar dikabutkan melalui injektor ya. Nah, lihat no. Solar dikabutkan melalui injektor. Nah, di sini nggak ada di gambar, nggak ada gambar injektornya ya. Bohong-bohongannya itu ada lah. Ini terjadilah pembakaran yang menghasilkan daya ekspansi. Daya ekspansi ini akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah sampai ke titik mati bawah. Lihat, mendorong piston ya pas pembakaran, ke titik mati bawah. Nah ini, jadi pas meledaknya itu ada gambar demnya ini. Nah itu ada gambar demnya. Nah seperti dem. Nah itu ini adalah langkah pembakaran ya. Sekarang yang terakhir ini adalah bahasa Inggrisnya ya. With the piston at TDC end of the compression stroke, the compression air fuel mix is ignited by a spark plug. The burning fuel or air mix expand very rapidly, pushing the piston to the BDC piston. This is the stroke that procedure the mechanical energy to turn the crankshaft. Nah, oke, sekarang yang keempat atau yang terakhir. Yang keempat atau yang terakhir dan yang keempat adalah langkah buang. Langkah buang adalah proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke titik mati atas. Nah, pas kembali ke titik mati atas tuh kan, cus. Mau lihat pas ke titik mati atas, yang kanan, yang kiri ya. Jadi si valve-nya membuka. Ya. Terus langkah buang adalah proses pengeluaran gas sisa pembakaran di dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke titik mati atas sesuai terkena daya ekspansi pembakarannya. Saat langkah ini, exhaust valve terbuka sehingga gerakan naik piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke exhaust. Ketika piston mencapai titik mati atas diakhiri langkah buang, maka inilah yang disebut dengan satu siklus mesin patak. Satu siklus mesin patak ini terdiri dari 4 langkah yang masing-masing langkah membutuhkan setengah putaran engkol, sehingga untuk menyelesaikan satu siklus full dibutuhkan 2 putaran engkol, 4 putaran naik turun piston. Oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya penjelasan dari saya. Ini cukup memakan waktu sekitar kurang lebih 20 menitan ya. Bagi Anda yang ingin menambahkan atau mengkritik atau menyarankan atau untuk pembahasan apa saja nanti di video selanjutnya, monggo silahkan. Namun saya di dalam pembahasan yang akan datang insya Allah akan membahas komponen mesin diesel ya. Kalau sekarang kita membahas bagaimana
how to work valve 4 cylinder, 4 stroke. Nanti saya akan membahas komponen apa saja sih yang ada di mesin diesel. Nanti saya akan jelaskan satu persatu nama-nama part ya, nama-nama komponen beserta fungsinya ya. Nah, dilanjutkan ada video juga dari saya, itu adalah sistem bahan bakar ini mesin diesel ya. Oke, terima kasih dan telah menyaksikan video saya ini. Banyak kekurangannya saya tahu, mohon maaf. Bila mana ada kritik dan saran, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda, monggo silahkan sarannya, kritiknya di kolom komentar. Saya Bung Yus, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Thank you.